Tema yang kita mau pelajari hari ini, belajar mempercayai Bapa di surga dan mempercayai manusia. Saudara, dua-dua ini sulit. Mempercayai Tuhan itu sulit. Karena tidak sedikit yang mengaku hamba Tuhan, teman sekerja Tuhan pun meragukan Tuhan. Tidak sedikit orang-orang yang rajin ke gereja, bahkan menyebut diri anak Tuhan, murid Tuhan Yesus, itu bisa mempercayai Bapa di surga. Saya berkata betul atau salah ini? Apalagi kita harus mempercayai manusia. Waduh, itu sulit sekali. Tadi pagi waktu saya bangun, sebetulnya saya mau bangun agak lama dikit, ya, karena semalam sampai malam juga saya baru tiba dari Nabire, pesawatnya on time tapi bagasinya keluarnya lambat sekali, hampir 1 jam bagasi saya baru keluar. Nah, sehingga ada satu acara seharusnya di dekat Bandara Cengkareng, saya harus batalkan, saya ganti besok malam karena nggak sempat. Nah, sampai di tempat anak saya sudah jam 8 lewat 3 menit. Padahal acara kita jam 8. Saya minta izin makan. Nah, sudah beres-beres saya tidur. Karena acara hari ini nanti jam 11 ada pemberkatan nikah di Ciawi Bogor. Nah, saya serba bingung untuk ngisi yang sekarang ini Zoom-nya harus bagaimana. Maka tadi pagi saya berangkat dari Jakarta jam 7. Puji Tuhan tidak macet. Tuhan tolong luar biasa. Nah, ajaibnya Tuhan lagi, saya nggak tahu bisa saya bawa hasil rapid test saya kemarin, tes antigen saya dari Nabire. Saya pikir ngapain saya bawa toh? Cuma ke Bogor. Ternyata begitu keluar tol mau masuk Bogor, ternyata ada periksa antigen itu. Waduh, saya bersyukur kepada Tuhan. Kok bisa kebawa itu? Roh Kudus hebat loh. Waktu hati saya tergerak, bahwa pikir untuk apa? Nah, saya pikir saya mau bangun kira-kira 6:30 lah, supaya jam 7 berangkat. Ternyata 5:30 saya dibangunkan. Ya udah, saya bangun, gak bisa tidur lagi. Saya merenung. Nah, tiba-tiba merenung itu muncul kalimat ini. Belajar mempercayai Bapa dan mempercayai manusia. Waduh, saudara. Saya jadi semangat untuk menikmati pelajaran ini. Oke, saya tunjukkan dulu hasilnya. Orang yang bisa mempercayai Bapa di surga dan orang yang bisa mempercayai sesama manusia, orang itu paling bahagia sedunia. Kenapa? Nggak capek hidupnya. Nggak capek karena apa? Orang yang tidak bisa mempercayai Tuhan, pasti orang itu sulit mempercayai manusia. Ternyata sama. Orang yang tidak bisa mempercayai manusia, dia sulit akan mempercayai Tuhan. Dan orang yang sulit mempercayai Tuhan dan manusia, itu orang yang paling capek sedunia. Kenapa capek? Karena hidupnya penuh curiga terus. Ketemu orang curiga, ketemu orang curiga. Betul tidak, saudara? Nah, tadi saya berangkat, ya anak saya sewakan mobil, jadi pakai sopir. Ya, puji Tuhan lah. Nah, ada berapa anak saya bilang, Papa ini di Jakarta banyak anak kok. Enggak, saya bilang saya ingin berkati sopirnya juga. Gitu ya. Jadi, nah ternyata karena saya pagi, saya belum sempat sarapan. Ternyata sopirnya pun belum sempat sarapan. Lalu saya ajak, yuk cari sebentar kopi sebelum masuk bayar tol Ciawi. Ya udah mampir. Saudara, tas saya kemana-mana kan nggak ada resletingnya. Di situ ada HP, ada dompet, ada segala. Sudah saya taruh saja di kursi karena saya mau ke toilet. Nah, yang panik ini sopir ini. Pak, hati-hati loh Pak. Terus saya itu guyon. Pak, sampai umur sekian ini, hampir saya tuh nggak pernah ada yang curi dompet saya atau tas saya. Dia sampai heran. Nah itu saya belajar mempercayai orang, saudara. Bukan saya sembrono, tidak.
Ngapain ribet-ribet ke toilet bawa tas saya? Karena isinya macam-macam di situ. Ya udah, sopir ini heran melihat cara hidup saya seperti itu. Maka itu saudara, hidup yang bisa mempercayai Tuhan dan mempercayai manusia, hidup itu rileks, hidup itu tenang, hidup itu nggak perlu curiga dalam hidup ini. Nah, pertanyaannya, untuk apa belajar mempercayai orang? Apa nggak cukup hanya belajar mempercayai Bapa di surga? Ini hukum surga yang luar biasa. Saya akan gunakan 2 ayat untuk menolong ini. Dalam surat 1 Yohanes ada kalimat ini. Bagaimana kamu bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Yaitu Bapa kita di surga, Tuhan Yesus. Kalau kamu nggak bisa mengasihi yang kelihatan, yaitu sesama saudaramu. Ayat yang kedua berkata begini. Kalau kamu mengampuni dosa orang, maka Bapamu yang di surga pun akan mengampuni kamu. Tapi kalau kamu tidak mengampuni salah orang, maka Bapa di surga pun tidak mengampuni kamu. Saya mau gabung 2 ayat ini. Ternyata begini, saudara. Bagaimanapun sebagus apa, seintim apa, seindah apa, serohani apa, sedekat apa hubungan kita dengan Tuhan, tapi tidak seintim, seakrab, sedekat hubungan kita dengan sesama kita, maka tidak berarti bagi Tuhan. Loh, kok bisa begini? Ternyata hubungan kita dengan Bapa di surga itu sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Lagi sekali, perhatikan 2 ayat ini. 1 Yohanes 3 dan Matius 6. Bagaimana kamu bisa mengasihi yang tidak kau lihat, yaitu Tuhan? Kalau engkau tidak mengasihi yang kamu lihat, yaitu sesama kita. Sulit. Yang kelihatan aja kita nggak bisa mengasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Betul? Lalu Matius 6. Jikalau kamu mengampuni salah orang, maka aku juga akan mengampuni kesalahanmu. Perhatikan firman ini. Maka itu, jikalau kamu tidak mengampuni, maka aku pun gak mengampuni. Maka itu saya ulangi. Apa penting belajar mempercayai Bapa dan manusia? Apa gak cukup hanya belajar mempercayai Bapa kita di surga? Gak cukup. Karena dengan 2 ayat ini kita belajar. Kita tidak bisa mempercayai Tuhan kalau kita tidak bisa mempercayai manusia lebih dulu. Nah lu, orang Jakarta bilang, nah lu. Ini yang luar biasa. Puji Tuhan, kalau semua kita bisa ikut belajar firman Tuhan ini. Berarti paralel, sejalan. Saya ulangi, berarti sejalan. Mempercayai Tuhan harus mempercayai manusia. Tidak bisa mempercayai Tuhan kalau kita nggak bisa mempercayai manusia. Jangan salahkan saya kalau ada yang nggak terima tentang hukum ini. Tapi ini yang tercatat. Terima kasih nak James, Papa senang komenmu. Super firman Tuhan dan hikmat ini. Makasih nak. Ya, salam ya buat istrimu. Ini anak saya yang di Ternate, di Halmahera. Maaf. Jelas? Lanjut sekarang. Mempercayai manusia di zaman sekarang. Saya tanya. Mempercayai manusia di zaman sekarang.
Saya percaya semua akan berkata sulit. Karena cari orang benar, orang baik itu susah. Tapi maafkan saya. Sebelum kita menghakimi dengan kalimat yang baru saya katakan. Begini cara kita belajar. Logikanya, Tuhan itu sulit atau mudah mempercayai kita. Dengan dia mempercayakan berkatnya yang luar biasa. Tolong jawab pertanyaan saya. Sebelum kita diskusi, sulit mencari orang baik, orang benar, orang jujur di zaman seperti ini. Ayo kita aplikasikan dulu Tuhan terhadap kita. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Dengar kalimat ini. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Berarti benar-benar pendeta, bukan? Maaf saya bertanya. Tuhan sulit atau mudah secara logika mempercayai pendeta itu? Maaf saudara, saya cuma tanya. Saya percaya kalau kita mau jujur. Enggak Pak Filipus, ini kalau pakai logika loh, bukan pakai firman. Kalau kita mau jujur, seharusnya Tuhan itu sulit mempercayai kita. Karena dasar hidup kita manusia itu licik. Serius. Ini yang kita harus belajar. Coba saya tunjukkan ayatnya. Yeremia 17 ayat 9. Ya. Yeremia 17 ayat 9. Kita harus ngaku ini. Ini model kita. Ya betul Pak Filipus, karena Papa kenal hati kita. 5 terjemahan. Yeremia 17 ayat 9. Coba lihat ini. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati itu licik. Melebihi segala sesuatu. Dan benar-benar parah. Siapakah yang dapat memahaminya? Adapun hati itu penipulah adanya. Aduh, terlebih daripada segala sesuatu. Sekali-sekali tiada ia berketentuan. Siapa gerangan boleh mengetahui isinya? Gak ada yang tahu. Kecuali kita dengan Tuhan. Hati manusia itu tak dapat diduga. Paling licik dari segala-galanya. Dan terlalu parah penyakitnya. Ini terjemahan BIS. Ya. Hati manusia tak dapat diduga. Paling licik dari segala-galanya. Dan terlalu parah penyakitnya. MELT. Hati yang penuh dusta. Melebihi semua yang sulit disembuhkan. Oh Tuhan. Ngeri saudara. Hati yang penuh dusta. Melebihi semua yang sulit disembuhkan. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati itu licik. Melebihi segala sesuatu. Bahkan sangat parah. Siapa dapat mengetahuinya? Hati itu licik. Melebihi segala sesuatu. Bahkan sangat parah. Siapa dapat mengetahuinya? Nah, saya tanya. Kalau Tuhan mengatakan hati kita separah ini. Maaf ya saudara. Memang faktanya Tuhan di surga bisa mempercayai kita. Itu fakta firman. Tapi saya pakai logika. Menurut logika manusia model diri kita seperti ini. Seharusnya sulit atau gampang dipercaya oleh Tuhan. Tapi Tuhan tetap percaya. Nah,
Nah, kalau Papa di surga yang paling tahu isi hati kita selicik itu, separah itu, Yeremia 17 ayat 9. Tapi dia bisa mempercayai kita. Kan keterlaluan kalau saudara dan saya tidak bisa mempercayai orang lain. Tuhan tolong kami. Betul, hebat Tuhan percaya sama kita yang banyak hanya minta saja. Bukan cuma mintaan. Liciknya hati kita ini loh. Ada yang komen di Facebook. Betul, kita ini sulit dipercaya. Jujurlah saudara. Kita ini sulit dipercaya. Oh, haleluya. Tolong kami Tuhan. Oke? Salah satu kerusakan, ya, salah satu kerusakan pernikahan, salah satu penyebab kerusakan hubungan suami istri, ketika setan berhasil mencuri kepercayaan kita terhadap pasangan kita. Dengar kalimat ini. Salah satu kerusakan pernikahan ketika masing-masing kehilangan kepercayaan terhadap pasangannya. Itu dia. Mari saudara kita bertobat. Hari ini kita bertobat. Untuk bisa mempercayai. Lanjut. Kenapa Tuhan bisa begitu mempercayai kita? Ya, dengar. Kenapa Tuhan bisa begitu mempercayai kita? Padahal dia tahu kita ini manusia yang sangat parah. Tidak jujurnya. Wih, saya mau baca komen ini. Sangat sulit ya. Bapak bisa percaya kita. Sangat sulit, betul. Terus kita harus bisa percaya pada sesama. Aduh, sedang manusia hatinya sangat licik. Papa tolong kami. Ya. Ada yang tanya dari Calgary ini. Kita kan sulit dipercaya. Gimana kita bisa mempercayai sesama? Pertanyaan bagus. Justru belajarlah seperti Papa di surga yang bisa mempercayai kita. Dengan satu tindakan saja. Wah, luar biasa. Dengan satu tindakan saja cukup membuat Papa bisa mempercayai kita. Apa itu tindakannya? Mengampuni. Terima kasih Papa. Mengampuni. Begitu Papa mau mempercayai kita, dia tidak melihat kesalahan-kesalahan, kejahatan kita, penipuan kita masa lalu. Dia nggak ingat. Karena dia sudah mengampuni. Tidak sedikit orang bertanya begini kepada saya. Koden tuh kok gampang sekali sih percaya orang? Koden nggak takut ditipu? Wajar toh ada orang bertanya seperti itu. Saya jawabnya dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini. Maaf ya, jawaban saya ada di pertanyaan ini. Tolong saudara jawab pertanyaan saya. Selama saudara hidup, ingat nggak pernah berapa kali nipu Tuhan? Semua orang yang saya tanya pertanyaan itu sebagai jawaban pertanyaannya. Koden tuh kenapa sih kok gampang percaya orang? Nggak takut ditipu? Nah, semua orang yang saya tanya balik dengan saya jawab pertanyaannya dengan bertanya balik, semua pasti tertawa. Nah, saya tahu apa arti tertawa itu. Ya, berarti dia pernah menipu Tuhan. Nah, terus saya bilang, ya sudah. Kalau kita pernah menipu Tuhan, ya impas toh, draw satu sama. Karena kita pun pernah nipu Tuhan. Ngapain kita takut ditipu? Harus bertobat.
Kehilangan harta bisa dicari, tapi kalau kehilangan kepercayaan sulit menemukan. Betul, Onesimus, tak terhitung. Kita ini sudah nipu Tuhan. Irawan, betul, nggak terhitung. Aduh, Tuhan. Weh. Nah, di IG ada komen. Untuk mempercayai diri sendiri saja masih ragu, apalagi mempercayai orang lain. Nah, ini perlu pelayanan kesembuhan batin. Betul, orang yang gak bisa mempercayai orang lain karena dia pun belum yakin dengan dirinya sendiri. Nah, itu perlu berubah dengan firman. Sama, tolong yang bertanya di Instagram, caranya sama. Ampuni diri sendiri. Saudara, mengampuni orang itu gak cukup loh. Kalau kita gak mengampuni diri kita sendiri, yaitu hidup terus tertuduh, ampuni. Oke. Ya, suara yang mana Yohana nggak terdengar? Yang lain bisa, itu ada komen. Mungkin sinyal di tempatmu di Palu. Maaf ya. Yang lain ada gangguan suara tidak? Ini ada anak saya dari Palu katanya suara tidak terdengar. Tapi tadi sudah banyak yang masuk, Yohana dengar kok. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, ketika suami istri sudah tidak bisa saling percaya lagi, maka rumah tangga orang itu sudah hancur. Terima kasih komen di semua. Banyak dengar kok Yohana. Coba dites lagi. Medan, Calgary juga. Oh, ini anak saya dari Samarinda. Ada suaramu dari Samarinda, Dilan itu. Tuhan, tolong kami untuk bisa mengampuni diri kami sendiri. Dan kami mengampuni orang lain. Oh, dari Brisbane jelas juga. Terima kasih. Oh, dari Aman Magelang juga. Terima kasih. Jadi ampuni. Sama seperti Tuhan mengampuni saudara dan mengampuni saya, maka Dia mempercayakan banyak hal kepada kita. Nabire juga jelas. Puji Tuhan. Surabaya juga. Patinus, senang sekali papi bisa gabung. Patinus Kogo ya. Ya, luar biasa. Ya, jelas, kita lanjut sekarang. Saudara, saya tidak tahu bagaimana cara saudara menghitung. Ya, saya tidak tahu. Tapi selama saya jadi hamba Tuhan, bahkan sampai hari ini. Aduh saudara. Saya nggak terhitung kepercayaan Tuhan terhadap hidup saya. Betul. Saya nggak menghitung. Maka itu sampai saya takut. Sebegitunya Tuhan bisa mempercayai saya. Oh Eli, terima kasih. Kamu toh Elias ya. Nah, cobalah saudara hitung. Sampai hari ini apa dan berapa hal yang Papa di surga sudah percayakan kepada saudara. Aduh, kalau saya hitung saudara, enggak kira-kira kepercayaan Tuhan. Yang namanya Dilan itu dari Samarinda. Mereka 2 kakak adik itu anak Papa juga. Ya. Mari kita betul-betul menyadari kebenaran ini. Yohanes 15 ayat 15. Ya, puji Tuhan, Paulus sudah dengar. Yohanes 15 ayat 15. Berapa terjemahan sekaligus? Ini salah satu bukti. Saya ulangi. Ini salah satu bukti. Ya, bukti apa? 15. Oke. Yohanes 15 ayat 15. Ini salah satu bukti Tuhan Yesus mempercayai kita. Aduh, tiap kali saya membaca kata-kata Tuhan Yesus ini, hati saya terharu sekali. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Loh, berubah sebutan kita. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat.
Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa-Ku. Terjemahan lain. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Akan tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena semua yang aku dengar dari Bapa telah aku beritahukan kepadamu. BIS. Kalian tidak lagi kupanggil hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang sedang dikerjakan tuannya. Kalian kupanggil sahabat, sebab semua yang kudengar dari Bapa sudah kuberitahukan kepadamu. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang tuannya melakukannya. Namun, aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengarkan dari Bapa-Ku. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena seorang hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Aku menyebut kamu sahabat, karena segala sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku sudah kuberitahukan kepadamu. Oh Tuhan, tolong kami, untuk kami punya hati Tuhan Yesus. Saya tanya, menurut ucapan Tuhan Yesus ini, dahsyat enggak saudara? Tidak disebut hamba, tapi sahabat. Bukan teman loh, beda loh. Teman dengan sahabat itu beda. Beda sekali. Sahabat itu lebih akrab, lebih dekat. Mengapa dia tidak menyebut lagi saudara dan saya itu hamba, tapi sahabat? Karena, itu loh karenanya. Tuhan Yesus sudah memberitahukan semua yang dia dengar dari Bapa. Berarti antara Tuhan Yesus dengan kita ada rahasia enggak? Tolong jawab. Berarti antara kita dengan Tuhan Yesus ada rahasia tidak? Tidak ada. Wih, tidak ada. Puji Tuhan. Aan, anak saya dari Samarinda komen. Salam kenal buat saudara-saudara di Universitas LP. Nah, bagus itu. Ini yang sungguh-sungguh hebat Papa kita di surga. Mempercayai kita. Nah, bayangkan. Waktu Tuhan Yesus ngomong ini. Maaf, saya tidak menuduh ya. Waktu Tuhan Yesus ngomong ini. Maaf, dengar. Masih ada Yudas loh. Betul? Masih ada Petrus yang menyangkal. Masih ada Thomas yang gak percaya. Saya bingung. Ayo jujur. Kalau Yesus model kita, lalu ada orang-orang Yudasnya pengkhianat, Petrusnya penyangkal, Thomasnya gak percaya. Maaf, pantas gak? Layak gak disebut sahabat? Jawabannya tidak. Gak layak disebut sahabat. Pengkhianat, penyangkal, tidak percaya. Jadi terima kasih kamu gabung nak. Ya, sebelum kamu masuk kerja. Betul, ini luar biasa Tuhan Yesus Kristus bisa menerima kita sebagai anak dan sahabat. Ini sangat luar biasa. Wah, hebat sekali. Maka itu saudara, keterlaluan kalau kita nggak bisa mempercayai saudara kita. Maaf, kalau sampai ada orang yang pernah menipu kita, ada orang yang pernah mengkhianati kita, kita harus mengampuni. Ya, kita harus mengampuni. Karena apa? Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Saya akan baca terjemahan The Message yang dikirim Ricky, ya. I have told you these things for a purpose. Aku telah mengatakan hal ini kepadamu untuk satu tujuan. That my joy might be your joy. Yaitu sukacitaku biarlah jadi sukacitamu. And your joy wholly mature. Yaitu
dengan sukacita kedewasaan yang kudus. Wah, ini istilah bagus. Your joy wholly mature. Dengan sukacita kedewasaan yang kudus. Wih, terima kasih Tuhan. This is my command. Ini perintahku. Love. Ini 15 ya. Love one another the way I loved you. This is the very best way to love. Ya, kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Inilah cara yang terbaik untuk mengasihi. Put your life on the line of your friends. Pertaruhkan hidupmu di jalur hidup sahabatmu itu. Wah, keren. Pertaruhkan hidupmu di jalur hidup sahabatmu. Ya. You are my friends. Oh, terima kasih. Kamu ini sahabatku. When you do the things I command you. Kalau kamu mau ngikuti apa yang kukatakan. Ya. I'm no longer calling you servant. Aku nggak lagi memanggil kamu hamba. Sebab hamba tidak mengerti apa yang master, yang tuannya pikirkan dan rencanakan. Nah, ini lebih bagus. Jadi disebut kalau hamba itu nggak ngerti pikiran tuannya dan rencana tuannya, nggak ngerti kalau itu hamba. No, I've named you friends, dan aku telah memutuskan, named you, memutuskan kamu menjadi sahabatku, because I've let you in, sebab aku telah mengundang kamu masuk, ya. Di dalam segala hal yang aku dengar dari Bapakku. Wih, luar biasa. Ini dia yang Tuhan ingin katakan dalam hidup kita. Ada kesaksian dari anak saya ini, Yodi Taliding. Tuhan Yesus mempercayai keluarga kami. Bukti sampai hari ini pas 14 tahun mengemudikan bahtera rumah tangga dalam hidup. Gak ada masalah. Wih, luar biasa. Jadi kita ini sahabat. Sedekat itu Tuhan mempercayai kita. Ingat, waktu Tuhan Yesus ngomong begitu, masih ada Yudas, masih ada Petrus, masih ada Thomas di situ. Bayangkan, dia tetap sahabat. Ya, dari Calgary. Sejauh ini saya masih harus belajar banyak untuk mengampuni secara tuntas. Selama ini saya bisa memaafkan, tapi untuk mempercayai kembali orang yang pernah menipu itu masih sangat sulit. Gak apa-apa ayo belajar. Saudara, anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya cuma cerita. Kalau kita tidak mengampuni orang-orang yang pernah menipu kita. Saudara, sejak pandemik ini, kira-kira bulan Juni, saya bersyukur kepada Tuhan. Satu hari di Papua, ada orang mau bunuh saya sampai kaget. Sudah datang ke rumah bawa parang. Tapi anak-anak sing di rumah yang kaget, karena mereka kenal orang ini. Saya kenal dekat juga. Enggak tahu masalah apa. Dia mau bunuh. Wih, puji Tuhan. Saya keluar, saya tanya, ada masalah apa? Dia ngomong, terus keluar balik. Tapi sejak itu dia menteror. Ya udah, saya ampuni. Suatu hari saya dengar kabar dia sekeluarga pindah ke Jawa Timur. Ya udah, saya pikir begitu. Nah, selama pandemik, saudara, saya nggak tahu perasaannya bagaimana. Tiba-tiba dia kontak saya untuk minta tolong bantu biaya sekolah 2 orang anaknya. Saya nggak pakai ingat yang dulu-dulu. Saya langsung berkata perlu berapa dan minta nomor rekeningmu. Dan ternyata nggak cuma sekali, 2 kali. Sampai kemarin masih kontak. Bilang tolong dong kirim 100.000 aja. Kami tuh nggak bisa makan. Memang saya tahu. Dia punya penyakit bawaan. Begitu pula istrinya. Aduh, kasihan. Saya mengampuni.
Saya bisa berdamai. Dan saya nggak nuntut. Nah, ada orang yang tahu waktu saya kirim uang. Loh, kok Din kirim uang ke orang itu? Loh, kenapa? Dia sudah minta maaf belum? Nah, saya ini juga lupa. Saya bilang seingat saya belum. Nah terus, ya sudah. Yang penting saya ngampuni. Saya nggak perlu dia minta maaf kepada saya. Bayangkan saudara. Wih, Tuhan itu luar biasa. Maka itu mengampuni itu bisa membuat lega hidup ini. Sebagaimana Tuhan juga sudah mengampuni kita. Serius, ini hukum surga yang membuat setan bisa kalah. Saya kembali lagi. Kalau Tuhan Yesus mau menyebut saudara dan saya sahabatnya. Model begini, masih doyan duit begini dibilang sahabatnya. Tapi itulah fakta. Oke. Sudah jelas ya sampai di sini. Untuk bisa mempercayai sesama kita, modalnya cuma satu. Sebagaimana Bapa di surga sudah mempercayai kita, yaitu karena kita diampuni. Diampuni itu artinya sudah dianggap nggak pernah berbuat salah. Oh, terima kasih. Betul, Erik. Ini anak saya dari Brisbane. Luar biasa, nak. Kalau kita bisa mempercayai orang dan mempercayai Bapa di surga, hidup ini ringan. Jadi, kalau ada di antara saudara yang ikut belajar saat ini, ternyata masih sulit mempercayai orang, itu tandanya saudara belum mengampuni orang itu. Ayo ampuni. Nanti kita bisa mempercayai lagi. Sebagaimana Bapa di surga mengampuni kita. Dan dia mempercayai kita, bukan? Oh, kepercayaan Tuhan atas kita luar biasa loh saudara. Aduh, banyak hal yang Tuhan bisa tolong kita. Siap ya untuk mengampuni. Nah, maaf, saya beri contoh. Ini jembatan untuk kita melanjut. Pertanyaannya begini. Maaf. Bagi yang belum tahu, biar saudara tahu. Begini ya. Hari-hari ini loh. Orang itu lebih percaya kehadiran COVID atau lebih percaya kehadiran Tuhan? Maaf. Ayo jawab. Ngerti nggak pertanyaan saya? Hari-hari ini orang itu lebih mempercayai COVID atau mempercayai Tuhan? Hari-hari ini. Waduh saudara. Ada komen di Facebook. Pelajaran hidup yang luar biasa. Sangat-sangat menginspirasi. Harus belajar terus. Harus praktek terus. Belajar lagi. Praktek lagi. Betul Siuman. Tuhan pasti memampukan. Asal kita mau. Nah, ada yang jawab di Facebook saya. Lebih percaya COVID. Ya, terima kasih. Nah, ini anak saya Elias. Ya, dia tahu bagaimana saya mengampuni orang-orang yang memusuhi saya. Bahkan menolong orang-orang yang pernah memusuhi saya. Betul. Rudi, cinta itu berkorban, memberi maaf. Benar. Nah, saudara, kalau kita tidak bisa mengampuni, maka kita sulit mempercayai. Betul, lebih percaya COVID daripada percaya Papa. Tolong ya. Tuhan tolong kami. Saudara dan saya harus switch. Putar tombol ceklik. Tombolnya istilahnya ceklik. Tombol di otak dan di hati. Switch. Putar tombolnya. Kehadiran Papa kita jauh lebih nyata, lebih real daripada kehadiran COVID. Oh Tuhan Yesus, tolong kami, ampuni kami. Kalau kami, betul, resep sehat, resep bahagia, resep awet muda. Ini ada komen di Facebook, di Zoom, nggak tahu siapa itu, cuma iPhone gitu aja. Resep
ya untuk bahagia, sehat, awet muda adalah mengampuni. Tidak ada cara yang lain. Mengampuni. Serius saudara. Maaf. Oh sebentar. Oke. Ya jadi harus mau tidak mau. Kalau tidak mengampuni rugi. Nah maka itu hari ini switch. Ya switch. Begini. Kehadiran Tuhan itu jauh lebih nyata. Lebih real daripada kehadiran COVID. Kehadiran COVID. Tolong. Maka itu kalau masih ada di antara saudara hari-hari ini lebih takut COVID daripada takut Tuhan. Bertobat. Berarti kita menghina dia. Wih, ini yang kita harus ubah. Maka itu tema kita pagi ini gak main-main. Belajar mempercayai Papa. Jangan belajar mempercayai kehadiran COVID. Setuju ya saya ngomong ini? Maka kalau saudara menghargai ya kehadiran Papa, maka kehadiran COVID gak begitu penting. Ada komen di Facebook, firman pagi ini mengingatkan ya kita untuk mempercayai Tuhan juga sesama kita manusia. Sebab Tuhan mempercayai kita sebagai sahabat dan kita diampuni, maka kita pun harus mempercayai dan mengampuni semua orang yang bersalah pada kita. Tuhan mau kita mengampuni tanpa syarat, selalu mengampuni tak ada habisnya, betul. Terima kasih dari akuntan publik hebat ini menambahkan Lukas 6 ayat 27-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Oke. Nah sekarang saudara, bedanya mempercayai Papa itu harus mengenal dia. Saya ulangi, untuk mempercayai Papa di surga yang kita nggak lihat, itu cuma diperlukan satu sikap. Mengenal Papa. Anak-anak itu loh yang saya kagum. Ya karena saya sering ngasuh anak-anak yang dibuang. Anak-anak hasil perkosaan. Anak-anak di luar nikah. Itu saya banyak menolong. Nah saya itu kagum loh. Mereka itu gak perlu ngetes DNA. Ini papa mamaku yang asli atau enggak. Enggak itu. Begitu anak-anak itu kita terima dan kita peluk. Langsung plek. Dia percaya. Akhir tahun lalu. Saya diundang khusus hadir. Anak ulang tahun umur 8 tahun. Kenapa saya khusus hadir? Di kampung lagi. Ya. Dari bandara turun, harus naik mobil ke kota, dari mobil kota tukar lagi, naik lagi ke desa. Karena anak ini saya bawa. Dibawa dari Batam, masih umur 8 bulan, saya terima di Cengkareng, saya urus semua surat, saya gendong. Begitu saya bawa masuk pesawat, anak ini gak mau saya lepas. Sampai pramugari pun mau, kan saya mesti ke toilet juga. Nggak mau. Begitu saya mau lepas gendongannya untuk kasih pramugari, anak ini menangis menjerit. Ya udah saudara, dengan terpaksa saya masuk. Apalagi saya waktu naik pesawat kecil yang bombardir, yang panjang itu ya, Garuda. Jadi toiletnya sempit. Saya harus bawa bayi ini bagaimana karena nggak mau turun. Transit Makassar. Saya rasa dia basah, saya harus ganti pampersnya. Saudara, saya lepas gendongannya untuk saya ganti pampers. Dia nggak mau lepas. Akhirnya saya nangis sendiri. Anak ini betapa butuh kasih sayang yang luar biasa. Setelah 9 jam terbang 2 kali transit, baru saya serahkan ke orang tua barunya. Nah, saudara, pas itu di ulang tahun saya hadir. Aduh, saya lihat anak ini ceria, anak ini gembira. Betul-betul dia nggak mau tahu ini orang tua kandungku atau tidak.
Saya menangis lagi waktu hadir ulang tahun dia yang ke-8 itu. Nah, jadi anak-anak itu kok langsung bisa tahu ini papa mamanya. Hanya modal percaya. Tidak modal tes DNA. DNA aku sama atau tidak. Ingat kasus Sriwijaya Air yang jatuh? Untuk mengidentifikasi ini mayatnya siapa. Perlu tes sampai 12 pengujian. Baru diyakinkan. Oh, ini betul kerabatmu. Karena sama DNA-nya. Nah, untuk mempercayai papa, nggak perlu doa puasa. Nggak perlu rajin baca Alkitab, tidak. Cukup percaya dia papaku yang di surga. Selesai dengan iman. Tapi untuk mempercayai orang lain, itu beda. Kita nggak perlu kenal orang itu dulu, baru kita bisa mempercayai. Nah ini loh bedanya. Saya ulangi tema kita hari ini. Belajar mempercayai papa, juga belajar mempercayai sesama kita. Nah jalurnya beda. Untuk bisa percaya papa di surga, kita harus bisa mengenal dia. Tapi untuk mempercayai manusia, kita nggak perlu belajar kenal. Enggak. Apalagi masih jadi musuh yang nggak suka kita. Mana bisa kita mau belajar kenal. Terus gimana? Nah, mengampuni. Lupakan semua yang sudah dibuatnya itu. Maka saya katakan lagi. Kalau saudara hidup tidak pernah curiga kepada siapapun. Walaupun orang itu niat jahat. Percayalah. Hidup ini ringan. Hidup itu sejahtera. Hidup ini enak. Hidup ini menyenangkan. Hidup ini luar biasa. Karena kita nggak punya kecurigaan terhadap siapapun juga. Sungguh loh saudara. Mempercayai sesama itu nggak ada khawatir sedikit pun. Nggak ada. Saya bersyukur. Ya, yang kenal saya lama tahu. Saya punya 2 sikap hidup yang sulit dimengerti oleh banyak orang. 1. Sampai hari ini saya itu nggak pernah ada rasa khawatir sedikit pun. Bukan cuma secuil. Sedikit aja nggak ada rasa khawatir terhadap apa saja. Saya nggak pernah khawatir. Karena saya kenal papakah saya ini luar biasa. Tuhan saya itu luar biasa. Yang kedua, ada beberapa orang yang gak bisa ngerti, bahkan ada yang gak suka cara saya. Ya saya harus terima, karena dia yang gak suka saya. Yaitu, saya ini gak ada itu rasa curiga kepada seorang pun. Termasuk yang pernah nipu saya, nyakiti saya, memfitnah saya. Gak ada rasa curiga sedikit pun. Maka itu saya gampang mempercayai orang, saudara. Pertanyaannya lagi, loh apa kok dia nggak pernah ditipu? Pernah. Ya sudah itu. Kalau ada orang tanya begitu, saya tak jawab dengan pertanyaan. Selama kamu hidup pernah nipu Tuhan? Tidak. Ya itu aja lah jawabannya. Maka itu saya bahagia, saya ringan hidup ini. Kemana-mana Tuhan dengan mudah jadikan saya hidup untuk jadi berkat. Karena belajar mempercayai Papa di surga walaupun gak kelihatan. Dan mempercayai sesama yang Tuhan berikan. Mati rasa daging. Betul Jeki? Iya. Nah ini anak saya bilang. Kalau papi malah sering ditipu orang. Jangan bilang sering lah sekali-sekali. Enggak sering lah. Relate saudara hidup seperti itu. Maka itu. Ayo. Kita mengizinkan Tuhan untuk memeriksa terus hidup kita ini terus. Kalau Tuhan kita izinkan memeriksa dan menguji. Haleluya. Dengar ya, ada 2 hal
yang kita harus izinkan Tuhan memeriksa kita. Maka itu kenapa ada doa di Mazmur. Ujilah aku Tuhan, tes aku. Selidiki, ada yang salah enggak di hatiku. Itu Mazmur 26. Lalu Mazmur 139. Mazmur 26 ayat 2. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Tuhan. Periksalah pikiranku. Adakah jalan yang serong di hidupku? Saya pertama membaca firman doa itu. Saya pikir kok aneh sih. Kenapa Tuhan harus kita beri izin untuk menyelidiki, untuk memeriksa hati? Kenapa? Ternyata Bapa kita dan Tuhan Yesus tidak akan bisa menembusi hati kita kalau kita nggak beri izin Dia. Loh, Tuhan minta izin kepada kita. Betul. Maka itu kita tahu. Ya, lagi sekali Mazmur 26 ayat 2 dan Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Coba saya cek supaya nggak salah. Mazmur 139 ayat 23. Maaf ya. 139 ayat yang ke betul 23 24. Oke, terima kasih An. Ya, Eko bilang yang nipu papi urusannya sama Tuhan Yesus. Betul Eko. Ya, saya mau jelaskan dulu apa yang anak saya Eko ini bilang di Zoom. Yang menipu papi itu pasti menipu Tuhan Yesus. Betul. Kenapa? Ini dia. Kalau semua hidup ini milik Tuhan, berarti kalau ada yang nipu kita, dia nipu Tuhan. Tapi kalau saudara belum berani menyerahkan seluruh hidup milik apa saja kepada Tuhan, jangan berkata kalau ada orang nipu saudara dia nipu Tuhan. Tidak. Sebagian masih ada milik saudara kok. Kalau saya nggak ada satupun yang saya miliki. Semuanya itu milik Tuhan. Maka itu hidup ini enteng. Maka saya kok. Selidikilah aku ya Tuhan. Dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat selidiki aku ya Tuhan dan kenali hatiku. Ujilah aku dan kenali pikiran-pikiranku. Selidikilah aku ya Tuhan. Selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Selidikilah aku ya Tuhan dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan ketahui pikiranku. 24-an. Luar biasa. Ada komen dari Instagram. Hebat penyampaian firman hari ini. Memang seperti itu kenyataannya. Hingga nggak bisa komentar lagi. Ayo kita melakukan. Komen yang berikut. Terima kasih Bapa di surga. Melalui pelajaran hari ini. Kami sekeluarga bisa sadar. Harus selalu mengampuni. Dan saling mempercayai satu sama lain. Pagi ini seperti kesiram air es. Puji Tuhan. Wow, hebat sekali. Ada yang bilang merinding dengarnya. Wicked Evaldo. Wo bist du denn? Oh, senang sekali. Ini anak saya dari Jerman. Ya, saya nggak tahu kamu ada di mana sekarang. Lihat ayat 24. Mazmur 139. Lihatlah, apakah jalanku serong? Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan lihatlah, jika ada jalanku yang mendukakan, dan pimpin aku pada jalan kekekalan. Lihatlah kiranya kalau padaku suatu jalan celaka, dan pimpin apalah akan daku pada jalan ke akhirat. Lihatlah, entah ada kejahatan dalam hak diriku. Ya. Satu lagi, enggak pendendam itu sehat. Betul Pak Filipus. Lihatlah, entah ada kejahatan dalam diriku. Bimbinglah aku di jalan yang kekal. Dan lihatlah, apakah ada jalan yang jahat dalam diriku. Bimbinglah aku jalan yang kekal. Lihatlah, kalau ada padaku perilaku yang jahat. Dan seterusnya. Lihatlah, jika kecenderungan durjana di dalamku. Jangan sampai ada.
Terima kasih Tuhan. Nah, begini pertanyaannya. Kenapa? Oh, cucu opa dengar. Kefas, ya saya opa senang kamu ikut belajar firman hari ini. Ya, saudara dengarkan. Mengapa harus doa seperti ini? Selidiki aku, tes aku, uji aku, periksa pikiranku. Mungkin ada jalan yang serong. Masa Tuhan gak tahu sendiri? Nah, jawabannya, kita ini sangat pinter, lihai, expert kalau nyelidiki salahnya orang lain. Betul enggak? Tapi kita ini sulit mengenali salah diri kita sendiri. Maka itu pemazmur mewakili kita untuk berdoa. Selidiki aku, tes aku, buktikan aku ini benar atau salah. Ada jalanku yang salah enggak ya Tuhan? Karena ini loh sikap kita, tolong catat. Kita paling pinter kalau ngelihat salahnya orang lain. Tapi sulit melihat kesalahan diri sendiri. Maka itu enggak salah kalau Tuhan Yesus berkata, hei, balok di matamu kamu enggak lihat. Tapi potongan gergaji kayu kecil selumbar di mata saudaramu kamu lihat jelas. Itu kan kurang ajar. Maka itu perlu sekali kita berdoa seperti itu. Nah, hari ini betul. Ya, saya baca ini komennya kesaksian Filemon. Kemarin saya dan istri diskusikan ini. Bahkan sampai pagi ini kami masih diskusi topik yang sama. Kalau kita percaya Tuhan, maka tidak ada kecurigaan kepada orang lain. Dan hidup itu menjadi ringan. Terima kasih untuk pengajaran pagi ini. Betul. Saya mau baca terjemahan The Message. Oh, ya Senta. Kalau kita tidak percaya pada orang lain, terlebih suami, berarti sama dengan meragukan Tuhan. Betul. Ya. Oke, Ricky, ini terjemahan baru ya. Mengapa engkau melihat sumber di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau lihat? Nah, saya akan baca terjemahan The Message, Mazmur 139. Investigate my life, oh God. Tahu investigasi. Kayak KPK itu loh. Ya, terus selidiki. Find out everything about me. Silakan Tuhan, temukan apa saja yang ada di hidupku. Cross examine. Ya, cek, cross check. Dan tes aku. Get a clear picture of what I am about. Tuhan, tolong berikan aku foto yang jelas tentang siapa aku sesungguhnya. Wih, ini The Message. Istilahnya, Tuhan foto aku. Beri mikroskopmu untuk mengetahui aku ini siapa. Get a clear picture of what I am about. Itu arti katanya. Pakai mikroskopmu Tuhan supaya aku tahu aku ini siapa. See for yourself. Lihat dari dirimu Tuhan. Whatever I've done anything wrong. Sudahlah Tuhan. Periksa dengan caramu memandang. Kalau sampai ada yang salah, ampuni aku. Then guide me on the road to eternal life. Dan bimbing aku di jalan yang kekal. Ini anak saya komen dari Surabaya karena dia pernah tinggal serumah. Ada pencuri masuk rumah. Ini serius. Ini anak saya komen. Pasti ditawari makanan. Diajak ngobrol. Nah, serius. Ada maling masuk. Saya nggak teriak maling. Saya ajak duduk ngomong baik-baik. Kalau kamu mencuri, hidupmu mau jadi apa? Saya kasih makan. Ayo makan dulu. Wih, ini luar biasa. Saudara, maka itu, nah, ini anak saya dari Banjar komen. Padahal kemarin saya ada benci orang. Sekarang ditegur melalui pengajaran ini. Terima kasih. Ya, bukan cuma dia yang bertobat, kamu juga. Nah, ini saya nggak tahu Suhendar Kwa ini siapa. Jadi kita minta disinar X dari atas. Betul, saya setuju. Ini ada istilah bagus. Minta disinar X dari surga untuk meriksa ada apa ini di hidup ini.
Oh, saya tahu itu. Oh, waktu di Ketintang ya. Betul. Betul sekali. Di Ketintang waktu itu. Rumah kami di Ketintang. Ayo saudara. Hari-hari ini kita menghidupi firman ini. Jadi kalau Tuhan, kita izinkan Tuhan memeriksa kita seperti itu. Hidup ini akan luar biasa. Senang loh saudara. Relax hidup ini. Ya. Komen lagi. Terima kasih buat khotbah hari ini. Ya. Saya buat rangkuman firman hari ini. Saya sedang belajar firman. Yang saya dengar baru bisa melakukan sedikit. Akan saya pergunakan kesempatan yang ada untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Ujilah hatiku karena hanya Tuhan yang tahu hati saya. Terima kasih. Roh Kudus tolong saya selalu berada di jalan kebenaran dan jalan hidup. Betul. Oh, terima kasih Papa untuk kasih-Mu yang luar biasa itu. Jelas ya saudara? Maka kalau hidup seperti ini, aduh, hidup itu lega, hidup itu tenang, hidup ini penuh sukacita. Relax. Jadi belajar mempercayai Papa karena kita kenal Dia. Makin kenal seseorang, makin kita bisa percayakan hidup ini. Untuk belajar mempercayai sesama, ampuni orang itu. Nggak perlu mengenal dia. Kalau kita mengenal dia berarti kita nyelidiki karakternya, hidup, masa lalunya, nggak penting. Ampuni saja. Saudara-saudara yang di lapas, kalau ada orang memasukkan suara, memfitnah suara sehingga suara masuk di lembaga pemasyarakatan, ampuni ya, lupakan. Nanti keadilan Tuhan akan membela dan membenarkan saudara. Tunggu aja waktunya. Ingat Ahok? Ya, ingat Ahok? Kalimat terakhir sebelum dia keluar dari pengadilan itu. Lihat orang-orang yang memfitnah aku. Tuhan tidak tidur. Dan betul bukan? Satu persatu akhirnya, maaf loh ini. Bukan saya ngomong. Karena memang sudah begitu. Iya. Terima kasih. Ini komen dari Facebook. Ya. Mengampuni dengan tulus, saya baca. Ya. Mengampuni dengan tulus. Dan mempercayai kembali saudara atau orang lain yang menyakiti atau memfitnah kita. Kuasanya luar biasa, betul. Keuntungannya Tuhan berikan buat kita. Karena kita juga sering menyakiti, melukai. Tidak jujur, menyembunyikan kepada Bapa di surga. Kenyataannya Tuhan mengampuni kita. Tiada henti-hentinya. Dengan anugerahnya yang tiada hentinya. Dan masih mempercayai kita. Terima kasih. Ya, inilah Tuhan kita. Dan memberi terus kesempatan untuk berbalik menjadi penyembah yang benar, melakukan kehendaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, ini anak saya yang pernah tinggal dengan saya di Surabaya. Di rumah, Papa itu tidak pernah kunci pagar. Ya, tidak pernah kunci pintu rumah. Bahkan kamar Papa dan Mama pun tidak dikunci, semua terbuka. Karena begitu Papa percaya pada semua orang. Betul, sampai hari ini kamar kami gak pernah kami kunci. Almari gak ada kuncinya. Jadi kalau kami pergi di rumah gak ada kami berdua. Ada anak-anak. Orang lain pun bisa ngecek. Puji Tuhan. Mengampuni dengan tulus dan mempercayai kembali saudara. Amin. Saudara, mari ya belajar mempercayai Papa dan belajar mempercayai sesama. Hidup ini luar biasa. Terus gali firman-Nya. Maka Tuhan akan dipermuliakan dan hidup ini jadi berkat buat banyak orang. Maka bumi jadi seperti surga.